Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Bu Ani senantiasa berharap anak-anak selalu sehat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, marilah kita belajar bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu peristiwa alam. Subtema 2 kemarau pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Membuat kalimat ajakan. 2. Mengukur dan mengurutkan benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Nah, inilah kata-kata yang dibuat Lani dan teman-temannya. Apa yang dikatakan Lani? Yang dikatakan Lani ini, buatlah kalimat ajakan dari kata air. Ani menyuruh temannya membuat kalimat ajakan dari kata air. Kemudian ini ada temannya Udin dan Beni. Ini yang Udin, saya tahu kalimatnya. Inilah kalimat yang dibuat Udin. Ayo kita bermain air. Kemudian bagaimana kalimat Beni? Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Nah, anak-anak senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Kemudian Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Kalau sekarang adalah membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Kalau tadi dari sebuah kata. Lah bagaimana caranya? Inilah, tunjukkan gambarnya. Lalu buatlah kalimatnya. Ini adalah gambar yang dibuat Lani. Kemudian buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Nah, di sini Edo membuat kalimatnya. Inilah kalimat Edo. Ayo, kita belajar menari. Kemudian kalimat yang dibuat Siti berdasarkan gambar Lani adalah mari kita menari bersama-sama. Anak-anak, bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama saudaranya. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin, Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Beni. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangan Dayu.
Nama benda yaitu bola bekel, hasil timbangannya 6 butir kelereng. Kemudian yang kedua, gantungan kunci, hasil timbangannya 2 butir kelereng. Kemudian penghapus, hasil timbangannya 1 butir kelereng. Sekarang ayo perhatikan tabel di atas. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, inilah pertanyaan Dayu. Benda manakah yang paling berat? Ayo anak-anak, benda apa tadi yang paling berat? Bola bekel. Kemudian benda mana yang paling ringan? Penghapus. Kemudian urutkan benda pada tabel di depan. Tabel ini bendanya kita urutkan. Yang pertama, urutkan benda dari yang paling ringan. Mulai dari yang paling ringan berarti yang hasil timbangannya sedikit, yaitu penghapus, gantungan kunci, bola bekel. Kemudian urutkan benda yang paling berat. Ingat anak-anak, yang disuruh mengurutkan adalah bendanya. Berarti yang kita tulis bendanya, bukan hasil timbangannya. Bola bekel, gantungan kunci, lalu penghapus. Itulah jawaban atas pertanyaan Dayu berdasarkan hasil timbangannya. Anak-anak, pada musim kemarau setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Inilah gambar yang dibawa Dayu. Kemudian Dayu bertanya pada temannya, "Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu, mengapa mereka harus antri?" Nah, inilah jawaban Lani. Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Nah, kemudian Dayu bertanya lagi, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Sekarang ganti Siti yang menjawab. Saya tahu. Ayo Bapak dan Ibu, silahkan antri dengan tertib. Nah, kalau menurut Lani bagaimana? Kemudian Lani menjawab, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Nah, anak-anak, sekarang mereka akan bermain peran. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi, peran apa yang akan dimainkan. Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Inilah peran mereka masing-masing. Nah, mari mengantri air di sini, Pak. Nah, ini petugas atau yang mengajak, mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil air. Ini yang mengantri ambil air. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Lalu, ayo lewat sini yang sudah ambil air. Kemudian mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran.
Diskusikan bersama temanmu, pilih perannya lalu mainkan. Nah, anak-anak setelah selesai bermain peran, mereka beristirahat setelah bermain peran, mereka beristirahat sambil bercakap-cakap. Nah, setelah nih Dayu dan teman-teman lelah, mereka beristirahat, mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon, mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Inilah percakapan mereka. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Kemudian Edo, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju. Mereka beristirahat sambil menimbang benda. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Kemudian ini, setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Ini. Kemudian Siti, jika keran bocor segera ganti. Kemudian Lani, mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang. Inilah cara penggunaan air bersih. Keran ditutup dengan rapat setelah digunakan. Kemudian jika kerannya bocor harus diganti. Mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang. Anak Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Ini Siti dan Lani mengawasi di tempat cuci tangan. Kemudian Edo dan Benny piket di kamar mandi. Sedang Edo dan Benny piket di kamar mandi. Mungkin ada yang lupa tidak menutup kerannya. Ini Edo kemudian menutupnya. Kemudian Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Ini. Anak, itulah materi kita pelajaran hari ini. Kita sudah belajar membuat kalimat dari sebuah kata dan gambar. Kemudian menimbang berat suatu benda. Kemudian belajar tentang cara menghemat air bersih. Untuk tugasnya hari ini, 1. Kerjakan LKS halaman 42 sampai 43 nomor 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, kerjakan LKS halaman 46 yang bawah ya anak-anak, nomor 1 sampai 5. Anak-anak, jika ada materi maupun tugas yang kalian belum jelas, anak-anak bertanyalah lewat WA grup. Pelajaran Bu Ani cukupkan sampai sini. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan anak-anak harus jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak serta jauhi kerumunan atau kumpul-kumpul.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.